Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat sore teman-teman. Salam ngadit, salam peternakan. Sukses selalu untuk kita semua. Dan oke teman-teman. Nah, di sore hari ini ya saya mau memberikan pakan ke kelinci saya. Nah, ini sambil kita lihat ya, tengok anakan kelinci saya yang usianya sudah menginjak 2 minggu teman-teman. Nah, ini ya. Sudah mulai latihan belajar itu teman-teman, latihan keluar kotak teman-teman. Nah, ini anakannya ya, usianya menginjak 2 minggu teman-teman. Nah, sudah mulai belajar makan juga. Nah, ini ya, ini agak gelap teman-teman, maaf ya. Nah, itu teman-teman, jadi sudah mulai terlihat sangat imut-imut teman-teman ya. Ini kalau ada anak kecil lihat pasti akan sangat suka teman-teman. Nah, terus ini yang satunya lagi. Nah, ini ya, ini juga sangat imut-imut sekali teman-teman. Nah, lihat untuk pertumbuhan alhamdulillah rata dan kondisinya sehat-sehat semua teman-teman. Nah, kita letakkan. Nah, terus dan oke teman-teman, untuk pembahasan video di sore hari ini saya akan membahas tentang cara menyimpan ampas tahu itu supaya awet ya, entah itu ampas tahunya difermentasi ataupun tidak difermentasi. Nah, karena ada beberapa orang ya ataupun teman-teman kita yang katanya itu sudah menyimpan ampas tahu berkali-kali tapi tetap saja bau dan busuk. Nah, ini akan saya berikan tips-tipsnya teman-teman supaya ampas tahu yang kita simpan itu tetap aman walaupun dalam jangka waktu yang panjang. Nah, ini teman-teman. Nah, terus ini akan saya contohkan ya ampas tahu yang ada di tempat saya atau di kandang saya. Ampas tahu yang ada di tempat saya itu saya letakkan di wadah ember teman-teman. Nah, ini ya, di wadah ember. Tujuannya apa sih? Nah, tujuannya itu supaya nantinya ketika kita menyimpan ampas tahu itu lama itu tidak busuk teman-teman. Nah, terus terhindar dari kebocoran dalam penyimpanan ampas tahu. Nah, ini kita buka dulu ya. Nah, ini tidak saya fermentasi teman-teman, karena waktu yang saya punya untuk memfermentasi ampas tahu ini lagi sedikit berkurang ya, ataupun nggak ada waktu buat memfermentasi ampas tahunya. Nah, ini teman-teman. Nah, jadi ini kondisi ampas tahu yang ada di kandang saya. Ini tidak saya fermentasi tapi termasuknya tidak busuk, tidak bau teman-teman. Nah, lihat ya. Nah, ini. Jadi apa sih kuncinya supaya menyimpan ampas tahu itu bisa awet? Nah, saya mempunyai 2 kunci utama supaya nantinya ketika teman-teman itu ingin menyimpan ampas tahu ya, entah itu difermentasi ataupun tidak difermentasi, itu supaya awet. Nah, jadi 2 kunci ini sangat penting ataupun sangat mempengaruhi cara penyimpanan kita teman-teman. Nah, kunci yang pertama itu adalah dari segi ampas tahunya teman-teman. Nah, segi ampas tahunya itu apa sih? Nah, dari segi ampas tahu itu ada 2 macam ya teman-teman. Yang pertama itu adalah ampas tahunya itu harus masih baru ataupun masih hangat. Nah, kalau nggak hangat yang penting masih baru ya, tidak didiamkan selama 1 hari ataupun 2 hari. Nah, itu yang pertama teman-teman. Terus yang kedua ya, itu kadar airnya. Nah, kadar airnya sebisa mungkin itu harus dikurangi teman-teman ya. Biasanya ada ya teman-teman beli di tempat pabrik pembuatan tahu, terus ampas tahunya itu masih banyak mengandung kadar air. Nah, itu nanti teman-teman peras lagi ya, supaya apa? Supaya nantinya ketika ampas tahunya itu kondisinya sudah seperti ini teman-teman ya. Nah, kalau kadar air dari ampas tahu itu sudah berkurang, tandanya itu seperti ini teman-teman ya. Ampas tahu ketika kita bejak-bejak akan misah ya, jadi seperti ini. Nah, ini tandanya ampas tahunya itu kadar airnya sudah berkurang banyak teman-teman. Nah, itu akan sangat penting sekali ya dalam mempengaruhi kita dalam penyimpanan, entah itu ampas tahu yang difermentasi ataupun ampas tahu yang tidak mau difermentasi. Nah, apalagi kalau teman-teman mau menggunakan metode fermentasi. Nah, ketika teman-teman ingin menggunakan metode fermentasi, itu ampas tahunya harus benar-benar kadar airnya itu berkurang teman-teman. Kenapa sih? Nah, karena ketika kadar air dalam ampas tahu masih banyak terus kita memfermentasinya, nanti ampas tahunya itu akan bau asam teman-teman, dan rasanya itu kurang disukai oleh kelinci. Nah, itu ya. Terus yang kedua,
ketika teman-teman itu ingin menyimpan ampas tahu itu tidak difermentasi khususnya ya, itu tidak bisa bertahan lama ya, paling mentok-mentok itu 1 minggu sudah harus habis, itu mentok-mentok. Tapi kalau misalkan kayak ampas tahunya seperti ini ya, seperti yang sedang saya pegang ini ya, ini bisa bertahan sekitar 2 minggu teman-teman. Nah, bisa bertahan sekitar 2 minggu tanpa ada bau asamnya, dan kelinci tetap suka memakannya. Ini tidak difermentasi ya, tidak saya fermentasi, tapi kelinci tetap suka memakannya dan bertahan bisa sampai minimal sekitar 2 minggu. Bisa sebulan bisa teman-teman, tapi teman-teman juga harus memperhatikan kadar airnya dulu ya. Nah, terus kalau untuk difermentasi itu malah bisa lebih dari sebulan teman-teman, karena metode fermentasi itu termasuknya sudah sangat teruji sekali ya untuk menyimpan pakan itu dalam jangka waktu yang panjang. Nah itu, terus itu kunci utamanya teman-teman ya, antara kondisi ampas tahu itu harus yang baru ya, terus yang selanjutnya itu adalah kadar airnya. Nah itu kunci yang pertama ya, kadar air harus benar-benar teman-teman perhatikan. Terus yang kedua, nah kunci yang kedua adalah proses penyimpanannya teman-teman. Nah ini yang penting dan biasanya teman-teman itu selalu gagal dalam melakukannya. Jadi gimana sih cara menyimpan ampas tahu yang benar ya? Jadi seperti ini teman-teman ya, sebenarnya simple ya, sebenarnya simple dan gampang kita lakukan, tapi kadang kita ceroboh ya dalam melakukannya. Jadi yang biasa saya lakukan itu simpan ampas tahu di dalam ember teman-teman ya, entah itu ember cat ataupun ember yang besar. Nah itu bebas teman-teman pilih ya, karena biasanya kalau di dalam ember itu terjadi kebocoran itu sangat minim sekali. Dan kenapa teman-teman itu menyimpan ampas tahu di dalam ember masih tetap gagal? Nah biasanya proses penutupan ataupun proses pemadatan ampas tahu itu kurang maksimal. Contoh yang pertama ya, jadi ampas tahu itu kita masukkan ke dalam ember dulu teman-teman. Nah di dalam ember itu ampas tahu kita padatkan ya, seperti ini ya, kita padatkan seperti ini. Nah tujuannya apa sih? Nah tujuan utamanya adalah untuk mengurangi rongga udara ya yang ada di dalam wadah ataupun ember itu. Nah jadi sebisa mungkin udara yang ada di dalam ember itu diminimalisirkan teman-teman ya. Jadi sebisa mungkin ada rongga-rongga yang biasanya terdapat di dalam ampas tahu di sini ya misalkan. Nah itu masih ada rongga. Nah itu bisa menjadi penyebab ampas tahu itu busuk ataupun gagal dalam penyimpanan. Nah itu kita padatkan seperti ini teman-teman. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua itu pas proses penutupan. Nah kenapa sih? Nah biasanya proses penutupan itu teman-teman cara penutupannya agak kurang tepat ya. Contoh misalkan ini ember baru, embernya langsung ditutup seperti ini. Nah terus tidak di pemberat. Nah itu nanti bisa udara masih bisa masuk teman-teman. Nah tujuan dari penutupan ember itu supaya udara yang ada dari luar itu tidak bisa masuk dan udara yang di dalam itu tidak bisa keluar teman-teman. Nah itu tujuannya. Jadi sebisa mungkin ketika kita menyimpan ampas tahu itu harus benar-benar rapat ataupun jangan sampai ada kebocoran ya, supaya udara masuk ataupun udara keluar. Nah itu makanya saya gunakan ember, terus saya lapisi dengan plastik teman-teman. Nah ini ya, ini plastiknya saya lapisi ke di atasnya ya seperti ini. Nah, terus setelah itu kita tali ya, kita ikat. Nah ikat ya, boleh pakai tali rafia ataupun boleh pakai tambang, tapi yang paling bagus ketika kita mengikat ini pakainya karet teman-teman ya, karet itu akan lebih bagus lagi. Nah itu misalkan kayak ini sudah diikat, nah kita tinggal tutup bagian atasnya, tutup terus diberi pemberat ya. Contoh misalkan kayak ember ini sebagai pemberat. Nah tujuannya apa? Tujuannya supaya menekan ya tutupnya, biar nanti untuk meminimalisir terjadinya kebocoran ataupun udara masuk ke dalam wadah. Nah itu teman-teman, jadi sebenarnya simple ya proses penyimpanannya. Nah terus kenapa bisa teman-teman itu ada yang gagal? Nah biasanya ketika teman-teman ada yang gagal dalam proses penyimpanan, kadang bisa terjadi karena ampas tahunya tidak dipadatkan terlebih dahulu, ataupun ampas tahunya itu sudah
didiamkan ataupun dari pabriknya itu sudah sekitar 1 ataupun 2 hari disimpan di sana ya. Ampas tahunya tidak dalam kondisi yang baru ataupun yang fresh. Terus selanjutnya bisa terjadi karena kondisi dari kadar air si ampas tahu itu terlalu banyak. Nah, terus yang terakhir itu bisa terjadi karena proses penutupan dari wadahnya itu kurang bagus ataupun kurang rapat teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya, ini harusnya ditali ya. Nah, itu setelah ditali terus kita letakkan pemberat ya, pemberat di atas wadahnya. Nah, contoh misalkan kayak teman-teman mempunyai 2 wadah ya, terus yang satu untuk jangka panjang, yang satunya untuk kebutuhan setiap hari ataupun sehari-hari. Nah, yang satu bisa teman-teman lakukan menggunakan proses seperti ini ya, tapi tidak usah diberi pemberat teman-teman ya. Tidak usah diberi pemberat, tapi ya si ember ini dibalik ya, tutupnya diletakkan di bawah. Nah, nanti yang bagian bawah ini kita letakkan di atas, nanti dibalik teman-teman, itu akan lebih maksimal lagi. Nah, ini tapi kalau untuk kita ambil per hari, nah seperti ini nggak masalah ya, toh tiap pagi ataupun tiap sore kita ambil ya, kita tutup lagi, ambil tutup lagi, itu nggak masalah. Yang penting ketika sudah diambil tutup rapat lagi ya. Tapi kalau untuk proses penyimpanan misalkan kayak untuk jangka waktu, nah ini untuk jatah 1 bulan, 1 minggu kemudian, nah ini untuk minggu berikutnya. Nah, itu bisa teman-teman gunakan proses fermentasi ataupun cara penyimpanannya harus benar-benar benar. Nah, itu teman-teman ya, dilihat dari kadar airnya, terus dilihat dari kondisi ampas tahunya supaya ampas tahunya itu tidak terlalu lama. Nah, itu jadi mungkin itu teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang masih bingung ataupun masih gagal dalam penyimpanan ampas tahu, mungkin itu ada salah satu penyebabnya, dan juga mungkin ini sebagai salah satu solusi untuk teman-teman semua ya dalam penyimpanan ampas tahu. Dan yang masih gagal dalam penyimpanan ampas tahu, belajar terus ya, karena dulu juga saya pernah gagal ya, karena belajar dari pengalaman itu, dari kegagalan itu, makanya saya bisa menyimpan ampas tahu itu dengan metode apapun teman-teman ya. Jadi berawal dari pengalaman, berawal dari kesalahan, nggak masalah ya, kita salah dulu tapi nanti itu jadi pembelajaran teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.